Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang aritmatika sosial ya. Untuk itu silahkan disimak baik-baik. Tapi sebelum itu, seperti biasa jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya, serta dibunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan dan penjelasan trik cepat matematika lainnya ya. Baik, langsung saja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik adik-adik, kita akan coba membahas bunga ya. Secara umum, bunga dapat diartikan sebagai jasa berupa uang yang diberikan oleh pihak peminjam kepada pihak yang meminjamkan modal atas persetujuan bersama. Nah, itu yang dimaksud dengan bunga ya. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang cara mencari persentase bunga yang mudah ya. Nah, pertama kita membahas persentase bunga. Ya, ini ada contoh soal. Pada awalnya, Andi menabung uangnya di bank sebesar 20 juta. Setelah 1 tahun, secara keseluruhan tabungan Andi menjadi 20.400.000 rupiah. Berapakah persentase bunga tabungan Andi? Nah, pada umumnya untuk mencari tabungan itu kita dapat menggunakan rumus untuk mencari bunga maksudnya ya. Kita dapat menggunakan rumus seperti ini. Misalkan bunga ya, B itu adalah bunga dikali misalkan kakak tulis saja bunga deh. Bunga ya. Bunga sama dengan ya, banyaknya bulan dalam menabung dibagi 12. 12 ini banyaknya bulan dalam 1 tahun ya. Dikali persentase bunga ya. Persentase bunga itu biasanya per 100 karena persen ya. Terus dikali tabungan awal atau modal awal ya. Kakak tulis tabungan awal karena di sini membahas tentang tabungan. Oke. Nah, karena yang dicari adalah persentase ya, berarti yang harus kita cari pertama adalah berapa sih bunganya dalam 1 tahun itu gitu kan. Berarti di sini kita harus mencari bunga dalam bentuk uangnya ya. Bunga itu adalah tabungan akhir ya dikurangi tabungan awal ya. Berarti di sini tabungan akhirnya berapa? 20.400.000 ya dikurangi 20 juta ya. Berarti di sini bunganya ya adalah 400.000 nih dalam 1 tahun ya. 400.000 rupiah dalam 1 tahun. Nah, setelah itu kita bunga sudah ada ya. Baru kita masuk ke rumus ini. Berarti bunganya berapa? Bunganya tadi adalah 400.000 ya. Kita kan mau nyari persentase bunganya ya. Berarti nyari P nih. Nah, kita tulis B-nya berapa nih? Karena di sini nabungnya sudah 1 tahun, berarti kita tulis 12/12 atau tulis 1 juga bisa karena 12/12 itu 1 ya. Kakak tulis 12/12 supaya jelas. Lalu dikali P. P ini artinya persentase bunga ya yang mau kita cari dikali tabungan awal. Tabungan awal berapa tadi? 20 juta ya. 20 juta. Oke, lalu berikutnya yang bisa kita coret ya. Ini nolnya 2 kita coret bisa, ini juga coret ya. Lalu ini 12/12 coret jadi 1 ya. Berarti di sini 400.000 ya sama dengan 1 dikali P dikali 200.000 ya. Berarti sama saja dengan P dikali 200.000 ya. Berarti di sini P sama dengan 400.000 dibagi 200.000 ya. Berarti di sini P sama dengan 2 apa? 2% ya. Karena ini kan 400.000 dibagi 200.000 adalah 2. Jadi jawabannya adalah 2% ya. Seperti itu adik-adik, mudah ya. Oke. Lalu berikutnya kita akan coba mencari awal menabung ya. Uang awal menabung. Jadi contoh soalnya seperti ini.
Setelah 9 bulan, uang tabungan Susi di koperasi berjumlah Rp3.815.000. Koperasi memberi jasa simpanan berupa bunga 12% per tahun. Berapa tabungan awal Susi di koperasi ya? Jadi awal uangnya saat pertama kali nabung itu berapa gitu. Maka rumus yang bisa dipakai adalah tabungan awal ya. Kita kan punya tabungan awal ya, sama dengan, oke, perhatikan baik-baik di sini, 100 dibagi, kenapa 100? Karena keseluruhan uangnya kan 100% ya. 100 dibagi 100 ditambah, ya ingat ditambah bulan, banyaknya bulan per banyaknya tahun atau banyaknya bulan dalam 1 tahun dikali persentase dikali tabungan akhir ya. Jadi kan 100 per 100 itu artinya dia udah full ya 1%. Apa namanya, tabungan secara keseluruhan. Nah ini banyaknya bulan karena nabungnya kan cuma sampai 9 bulan ya, nggak nyampe setahun. Jadi harus ada apa namanya pembaginya ya. Lalu ini persentase adalah kita ada nih persentase per tahunnya kan 12 ya. Sama tabungan akhirnya juga ada, maka kita bisa langsung mengerjakan ya. Kita masukkan angka-angkanya ke rumus ini. Tabungan awal berapa tadi? Tabungan awal yang dicari ya, berarti kita tulis tabungan awal atau TA ya, sama dengan 100 per ya 100 ditambah berapa bulan? 9 bulan, berarti 9 per 12 ya, dikali ya persentase bunganya berapa? 12% ya, dibagi 12 dikali tabungan akhirnya adalah 3.815.000 ya. Sampai sini paham ya adik-adik ya? Oke, kita yang bisa kita sederhanakan adik-adik ya. Ini kita bisa langsung coret nih, 12 sama 12 kita coret ya. Nah, lalu di sini TA sama dengan 100 per ya 109 dikali 3.815.000 ya. Berarti di sini tabungan akhir sama dengan ini bisa kita coret ya adik-adik ya, kita coret 3.815.000 dibagi 109 itu adalah 35.000 ya. Lalu 35 berarti 100 dikali 35.000 ya, berarti sama dengan 3.500.000 ya. Jadi tabungan awalnya adalah berapa? 3.500.000 ya. Jadi tabungan Susi di koperasi awalnya adalah 3.500.000. Oke, bisa dipahami ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut ya. Lalu berikutnya kita akan mencari contoh soal untuk mencari lamanya menabung ya. Contoh soalnya seperti ini. Ali menabung di bank sebesar 2 juta dengan suku bunga tunggal 6% per tahun. Pada saat diambil, uang Ali menjadi 2.080.000. Lama Ali menabung adalah, nah, kalau ada soal seperti ini ya, kita bisa menggunakan rumus yang tadi yang awal ya. Bunga sama dengan ya kan, banyaknya bulan saat menabung dibagi 12 dikali ya, ini dikali persentase bunga dibagi 100 dikali tabungan awal ya. Kita tulis saja dulu rumusnya seperti ini ya. Nah, setelah itu kita lihat ya, bunganya berapa, caranya gimana. Kita kurangi ya, untuk mencari bunga berarti 2.080.000 ya, dikurangi 2 juta ya kan. Berarti bunganya adalah 80.000 nih yang didapat sampai saat ini ya. Berarti di sini 80.000 ya bunganya. Kita tulis nih 80.000. Lalu banyak lamanya menabung berapa di sini ya. Lamanya menabung itu kan yang dicari, berarti kita tulis saja B per 12 dikali persentasenya berapa, 6%
ya, atau 6/100 dikali tabungan awal berapa? 2 juta ya. Oke, yang bisa dicoret kita coret adik-adik. Ini nolnya kita coret, ini nolnya kita coret ya. Lalu berikutnya ini 12 bisa kita coret ya, berarti ini 1, ini 2 ya. Nah, 2 juga bisa kita coret ya. Jadi 1 ya, berarti di sini 80.000 sama dengan B atau banyaknya bulan dikali 1 dikali 1 2 3 4 berarti 10.000 ya. Berarti B dikali 10.000 ya. Berarti di sini B sama dengan 80.000 dibagi 10.000 ya. Berarti lamanya menabung berapa? 8 bulan ya, karena kan 80.000 dibagi 10.000 ya 8, berarti 8 bulan. Jawabannya adalah C ya. Mudah ya adik-adik ya. Oke, good. Kita lanjut ya. Ya, baik adik-adik, sekarang kita akan coba membahas tentang angsuran per bulan ya. Jadi kita kan kalau mengangsur harus ada atau jelas hitung-hitungannya, kita mengangsur per bulan itu berapa, biasanya seperti itu ya. Nah, ini ada contoh soal. Pak Alan meminjam uang di koperasi sebesar 2 juta ya, dengan bunga 2% per bulan. Jika lama meminjam 5 bulan ya, besar angsuran yang harus dibayar setiap bulan adalah. Nah, kalau ada soal seperti ini ya adik-adik, kita harus balik lagi ke rumus ya. Balik lagi ke rumus. Rumusnya apa? Yang namanya angsuran ya, angsuran per bulan ya. Yang namanya angsuran per bulan itu sudah pasti adalah kita harus membayar angsuran pokok ya, angsuran pokok ya, angsuran pokok per bulan ditambah ya bunga per bulan. Seperti itu adik-adik ya. Jadi kalau mau mengangsur ya setiap bulannya harus membayar angsuran pokok ditambah bunga per bulan ya. Yang jadi masalah gimana mencari angsuran pokok per bulan, kan seperti itu ya. Oke, kakak bahas ya. Mohon diperhatikan. Untuk mencari angsuran pokok per bulan itu caranya adalah jumlah pinjaman dibagi ya, dibagi lamanya pinjaman atau lama pinjaman, atau minjemnya berapa bulan gitu maksudnya ya. Nah, lalu ditambah ini bunga per bulan. Cara mencari bunga per bulan gimana? Nah, kalau bunga itu kan berhubungan dengan persentase bunga ya. Berarti persentase per 100% dikali jumlah angsuran ya. Jumlah pinjaman maksudnya ya. Jumlah pinjaman per 12 atau per tahun ya. Tapi kita pakai 12 saja biar gampang ya. Nah, setelah itu kita bisa kerjakan nih satu-satu. Pertama yang angsuran pokoknya dulu. Jumlah pinjamannya berapa? 2 juta ya. Dibagi lama minjamnya berapa tadi? Nah, ini 5 bulan ya. Nah, oke, setelah itu kita tambah ya. Kita tambah dengan persentase bunganya berapa? 2%, berarti 2/100 dikali ya kan. Lah, tadi jumlah pinjamannya berapa? 2 juta ya. 2 juta dibagi 12 ya. Nah, kita hitung dulu ya. Berarti di sini 2 juta dibagi 5 berarti kan 20 bagi 5 adalah 4. Coret-coret 4 berarti 1 2 3 4 5. Berarti 400.000 ya. Ditambah ya
Nah, ini juga yang bisa kita coret ya. Ini kita coret 2, ini juga kita coret 2, bisa ya. Lalu berikutnya ini juga kita coret bisa. Ini 1, ini 6 ya. Lalu berikutnya ini juga kita coret bisa nih, coret, ini 1, ini 3 ya. Berarti di sini 100, 1 2 3 4, berarti 100, berarti 10.000 ya. 10.000 dibagi tadi berapa? Di 3 ya. Berarti di sini sama dengan 400.000 ditambah, kalau 10.000 dibagi 3 itu ya berarti 3.333,3333 kan gitu ya. Berarti angsuran per bulannya adalah 403.333 rupiah per bulan ya. Seperti itu adik-adik cara mengerjakannya. Bagaimana, mudah kan ya? Oke, kalau belum paham silahkan diputar-putar lagi ya sampai benar-benar paham, sampai benar-benar di luar kepala lah ya. Termasuk juga untuk rumus-rumusnya ya. Karena mau tidak mau ya harus pakai rumus supaya bisa ngitung kalau untuk aritmatika sosial ya. Baik, mungkin itu saja dari kakak. Mohon maaf jika ada penjelasan atau perkataan yang kurang jelas atau kurang berkenan. Karena kakak juga manusia biasa yang masih banyak kesalahan dan masih sama-sama belajar ya. Kakak pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akak bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah.